Shalom semuanya. Di dalam Voice of Pentecost hari ini, kita akan membahas seorang tokoh yang luar biasa di dalam Alkitab. Dia adalah Musa. Terbukti 65 kali Alkitab mencatat bahwa Tuhan berbicara dan berfirman kepada Musa. Dan tidak ada nabi lain di dalam Alkitab yang sama seperti Musa. Nah, bukankah sebagai seorang percaya kita rindu untuk terus intim dan dapat bercakap-cakap dengan Tuhan? Karena itu, mari kita sama-sama mempelajari beberapa kualitas dari seorang nabi yang sangat menginspirasi dari zaman ke zaman secara singkat. Yang pertama, Musa memilih hidup dalam kebenaran. Dalam Ibrani 11 ayat 24-26 dijelaskan, karena iman, maka Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun. Karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dari dosa. Ia menganggap penghinaan karena Kristus sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir. Sebab pandangannya ia arahkan kepada upah. Yang kedua, Musa rela diproses Tuhan. Setelah Musa melarikan diri dari tanah Mesir, ia hidup dengan sangat berbeda di tanah Midian sebagai pendatang. Selain itu, Musa juga mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan dan mengenal Allah secara pribadi. Pengalaman-pengalaman ini adalah proses yang Musa jalankan untuk mempersiapkan dirinya menjadi pemimpin atas umat pilihan Tuhan. Musa meresponi perintah Tuhan untuk membawa dan mengajar bangsa Israel hidup dalam destiny yang sudah Tuhan tetapkan, yaitu menjadi bangsa yang sulung, yang akan beribadah kepada Tuhan dan yang akan melahirkan juru selamat. Musa sadar bahwa kehidupan dan apapun yang ia miliki adalah untuk menghidupi panggilannya. Yang ketiga, Musa taat penuh kepada Tuhan. Ketaatan adalah suatu ciri khas kepemimpinan dan gaya hidup dari Musa. Saat ia menerima perintah atau firman dari Tuhan, ia akan sampaikan kepada banyak orang. Dan setelah itu, ia pastikan agar perintah itu dilakukan dengan baik. Dalam berbagai kesempatan, Musa hanya mau mengambil tindakan jika memang Tuhan perintahkan demikian. Ini adalah suatu sikap penundukan diri yang luar biasa kepada Tuhan. Musa selalu menempatkan Tuhan sebagai pemimpin utama atas bangsa Israel, dan ia sebagai hambanya. Yang keempat, Musa selalu ingin adanya penyertaan Tuhan. Ketika bangsa Israel melakukan penyembahan kepada patung lembu emas, Tuhan memutuskan bahwa ia tidak akan berjalan bersama bangsa Israel ke tanah perjanjian, tetapi malaikat yang akan menuntun mereka. Apa reaksi Musa? Dia menolak untuk dituntun oleh malaikat, tetapi hanya mau dituntun oleh Tuhan. Musa bahkan menolak untuk disuruh berangkat dari padang gurun Sinai ke tanah perjanjian jika bukan Tuhan sendiri yang memimpin dia dan bangsa Israel. Musa menunjukkan bahwa bagi dia, penyertaan Tuhan adalah segala-galanya. Yang kelima, Musa mengejar hadirat Tuhan sekalipun ada resiko. Musa pernah meminta untuk melihat Tuhan di dalam kemuliaannya. Pada zaman itu, permintaan ini sangat beresiko, karena siapapun yang melihat Tuhan beresiko mati, karena karya salib Kristus belum terjadi. Pendeta Tommy Tenney dalam buku God Chaser menuliskan bahwa jika kita ingin benar-benar melihat Tuhan, kita harus siap mati. Mati atas keinginan duniawi, mati atas hasrat dosa, dan hidup bagi Kristus. Yang keenam, Musa bersyafaat bagi bangsanya. Salah satu tindakan Musa ketika Tuhan begitu marah kepada bangsa Israel yang melakukan dosa adalah dia bersyafaat bagi bangsa Israel. Bersyafaat artinya berdiri di hadapan Allah, memohonkan doa secara sungguh-sungguh bagi orang-orang tertentu. Tindakan syafaat Musa akhirnya membuat Tuhan mengubah keputusannya. Kita sebagai umat percaya perlu bersyafaat bagi bangsa kita. Yang ketujuh, Musa memiliki hati yang lembut. Bilangan 12 ayat 3 menuliskan bahwa Musa memiliki hati yang sangat lembut. Sekalipun waktu itu Miriam dan Harun mengatai Musa, tetapi dia memilih diam. Sehingga tidaklah mengherankan jika Tuhan begitu membelanya. Dan pembelaan yang sama Tuhan pasti berikan kepada setiap kita yang mau memiliki hati yang lembut. Yang kedelapan, Musa mengimpartasi apa yang dia terima dari Tuhan. Musa meneruskan apa yang ia terima dari Tuhan kepada orang-orang yang ada di bawahnya. Musa mengajari Yosua semua hal yang telah ia terima dari Tuhan, termasuk mengimpartasikan kepenuhan roh.
untuk mempersiapkan Yosua menjadi penerusnya. Jadi, kita sudah mendengar kualitas Musa yang patut kita contoh. Kita percaya saat kita melakukan apa yang Musa lakukan, maka kita pun akan menerima berkat yang sama. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, jangan lupa buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita nyanyikan lagu pujian ini. Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi kaya. Hosana, Hosana, Hosana bagi Yesus salahku. Hosana, Hosana bagi Yesus Tuhanku. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri bersama-sama. Nyatakan Yesus Engkau baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Yesus Engkau baik, sungguh baik, sangat baik. Kasih tak berkesudahan, kasih-Mu kekal selamanya. Aku telah mengenal, aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Aku telah mengenal kasih karunia-Mu. Kau kaya, rela jadi miskin supaya aku jadi. Mari angkat tangan kita, katakan Hosana, Hosana. Hosana,
Haleluya. We welcome you Holy Spirit in this church. Kami bersyukur untuk minggu kedua ini kami ada di rumah Tuhan. Kami angkat tangan kami berkati sisa 1,5 bulan ke depan ini ya Tuhan. Kami akan akhiri tahun 2025 ini. Kami mohon berkat-Mu Tuhan atas minggu-minggu ke depan ini. Kami yang perlu mujizat, kami yang perlu pertolongan Tuhan, kami yang perlu pemulihan, kami yang perlu berkat Tuhan. Mari nyatakan Tuhan Yesus. Kami terus perkatakan bahwa tahun 2025 adalah the year of harvest, tahun penuaian. Biarlah setiap kami semua di tempat ini mengalami penuaian dari Tuhan. Kami menuai berkat Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami terima di hadirat Tuhan, di rumah Tuhan, dalam persekutuan kami dengan Engkau yang tidak pernah sia-sia ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah sore ini. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua, biar kami diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita semua yang siap menyambut firman Tuhan, mari sama-sama katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, shalom. Saya bersyukur hari ini dari tengah-tengah saudara, ya, thank you Pastor Anto ya, dan Ibu Gem yang lagi istirahat ya, enggak apa-apa ya. Jadi saya tadi Bu Gem WA, saya bilang enggak apa-apa Bu Gem istirahat aja, ya. Ada Om Anto ini ya. Nah saya sudah lama enggak kesini Bapak Ibu ya, jadi pas datang wah baru baru renov lagi ya. Iya toh. Ada yang sendirian tapi di situ ya. Oke. Nah saudara, ada tema yang diberikan oleh gereja untuk hari ini yaitu melayani. Saya berdoa untuk sore ini. Nah saya mau mulai dengan satu ayat yang Tuhan taruh di hati saya untuk kita baca sama-sama dulu. Sebelum kita pelan-pelan masuk ya. Yang pertama kita buka dari Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-11. Roma pasal 12 ayat yang ke-11. Satu ayat yang mungkin sudah pada hafal semua ya. Kita baca sekali lagi bersama-sama. 2, 3. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala. Dan layanilah Tuhan. Haleluya. Amen. Ternyata kalau sekarang kita suka ngomong jangan kasih kendor. Wes 2000 tahun lalu sudah ada istilah itu rupanya ya. Tuhan juga sudah kasih tahu rupanya jauh-jauh hari. Jangan kendor katanya. Jangan kasih kendor. Apanya yang jangan kasih kendor? Kerajinanmu. Biarlah rohmu itu selalu bernyala-nyala. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Sudah saya melayani cukup lama ya. Udah 30 tahun kayaknya melayani Tuhan. Jadi gembala belasan tahun. Tapi saya menemukan memang ayat ini sungguh-sungguh perlu kita perhatikan ya. Sebab tidak ada orang tuh memang selalu bernyala-nyala gitu. Selalu on fire. Ya memang kadang kalau ditanya sih gimana kabarnya? Luar biasa. Ya kadang-kadang cuma di mulut doang ya. Tapi mah di dalam, di rumah, di belakang mungkin lagi banyak persoalan juga. Lagi banyak pergumulan. Dan itu oke banget saudara ya. Karena kita semua kan masih berjuang. Masih dalam proses ya. Makanya Tuhan selalu ingatkan ya untuk kita selalu bernyala-nyala. Saya pikir-pikir ya kenapa sih saya atau ada mungkin teman-teman yang pernah mengalami ya. Kenapa kita tuh mengalami kemunduran gitu. Enggak pernah ada di satu waktu kita tuh enggak menyala-nyala. Enggak on fire gitu ya. Kelihatannya mungkin masih melayani ya. Ya karena udah tugas ya udah jabatan. Tapi apakah sedang bernyala-nyala? Belum tentu kan. Nah saya pikir-pikir kenapa sih kita kadang-kala enggak menyala-nyala. Nomor satu yang paling utama ialah waktu kita tentu hidup dalam kedagingan ya. Waktu kita lebih condong ke arah dunia ya. Hidup dalam daging. Dalam daging itu begini, kita salah tapi ya berlama-lama dengan kesalahan ya. Bahkan kita tutupi atau bahkan kita cari pembelaannya. Maka itu yang membuat kita tuh api Tuhannya itu padam dalam diri kita. Sederhananya gimana ya supaya pulih lagi ya. Tinggal bertobat aja kan. Tinggal kita berbalik kepada Tuhan ya. Saya percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang selalu mengampuni kita asal kita datang kepada Dia dengan sungguh-sungguh. Ya.
Tapi selama kita menyimpan dosa, maka itu yang selalu membuat kita tidak akan pernah menyala-nyala. Tidak mungkin lah orang masih sambil berdosa sambil bernyala-nyala. Ah, bohong banget itu mah ya. Saudara, nah yang kedua yang saya alami ya, yang mungkin saudara juga pernah alami. Kenapa kita bisa undur, bukan undur dalam arti tidak melayani, tapi apinya mulai padam ya, tidak mulai kendor gitu ya. Yaitu kalau kita sedang mungkin mengalami mengalami kesulitan ya, mengalami persoalan yang berat ya, atau mungkin kita terluka gitu. Saya ingat belum lama bulan Agustus ya, saya nguburin teman saya umur 63 tahun. Dia memang sudah lama sakit, bukan sakit yang maksudnya enggak bangun-bangun ya, cuma sudah lama kena jantung ya. Akhirnya kemudian ya bulan Agustus kemarin tuh lewat juga dia. Cuma saya ingat betul ya, orang ini ya, saya enggak bisa sebutin namanya soalnya Anto kenal soalnya. Jadi dia itu dulu waktu masih kuliah ya, kuliah malam, waktu itu saya ngurus kuliah malam. Ya itu tiba-tiba mungkin ada bisnis di antara mereka ya. Terus teman saya ini yang meninggal kemarin itu kena tipu lah ya. Nah kalau cuman ketipu 10 juta mah duit kecil lah buat dia. Cuman ketipunya kan seharga satu mobil. Nah udah gitu yang nipu juga kalau mungkin orang luar yang memang teman bisnis atau apa, ya ditipu ya biasa mungkin ya. Tapi yang nipu sama-sama hamba Tuhan, pendeta juga. Nah itu kan sakitnya tuh kayaknya dalam banget ya. Nah waktu kejadian itu saya ditelepon, minta didoain ya. Supaya ya lagi kena jantung, saya bermasalah nih Pak. Well saya pikir pasti karena kepukul kemarin itu ya. Dia kecewa sekali ya. Tapi dia masih tetap melayani ya. Saya ajak ke Jogja, saya ajak kemana-mana, kadang-kadang saya ajak ikut pelayanan. Tapi ya gitu ya, sudah ada benih sakit itu ya akhirnya mulai pelan-pelan mulai undur. Nah pertanyaannya, well kadang-kadang kita memang ada di momen-momen seperti itu ya, orang menyakiti kita. Tapi kemudian waktu kita tidak cepat membereskan ya, luka itu kita simpen lama. Kita masih malas untuk mengampuni ya, kita masih bertahan dengan kemarahan kita. Herannya bisa berujung kepada hal yang tadi itu ya, minimal kemudian kita mengalami kemunduran ya. Saya berdoa kalau kita sedang dalam persoalan, dalam pergumulan atau mungkin kita dilukai, biarlah kita cepat-cepat menyembuhkan diri kita. Amin ya. Kita selalu ingat akan kebaikan Tuhan. Sederhananya itu sih rumusnya. Ingat aja kebaikan Tuhan. Ya bagaimana Tuhan sudah tolong kita. Toh yang dicuri orang juga Tuhan bisa ganti. Kenyataannya memang Tuhan ganti ya. Ya teman saya itu diganti. Cuma memang dasar orangnya baik ya. Habis itu ditipu lagi lebih besar lagi. Waduh bolak-balik. Ya sudahlah. Ya tapi pokoknya setiap kali kita tersakiti kita harus belajar menyembuhkan diri kita. Kalau enggak ya kita akan membawa diri kita ke hal yang mungkin kurang baik ke depannya. Lalu yang ketiga saya rasa kenapa kita sering undur, yaitu karena mungkin kita belum melihat hasil. Kita berharap akan sesuatu, wah rasanya kita udah semangat berdoa. Kayaknya juga kerinduan itu Tuhan yang taruh loh di hati saya. Tapi ternyata kenyataannya bukan lebih baik malah lebih buruk gitu. Ya justru sebaliknya gitu. Dan kadang-kadang itu kan membuat kita jadi lemah ya, jadi down. Saya ingat dulu ya, waktu kami baru mulai merintis pengembalaan itu di gereja dengan gembala saya yang lama. Itu sound system di gereja kami itu sampai 2 kali hilang loh. Dan sound system kan bukan murah loh, ratusan juta ini ya. Speaker-speaker ini kalau satu set itu hilang sekaligus ya. Padahal saya ingat betul, malam sebelumnya kita habis breakthrough prayer tuh. Wah, zaman dulu kan ada Pak Rohim ya. Kita breakthrough prayer, rasanya tuh kayaknya setan udah pergi semua dari Tebet dan sekitarnya tuh. Kita menang besar dah malam itu. Berarti penuaian di depan mata. Besoknya sound system hilang. Sudah bisa bayangin tuh kayak disiram air RS kan. Wah, aduh katanya. Gimana mau nuai, sound system aja hilang. Wah itu kan ya akhirnya. Ya tapi kita bangkit lagi dong. Masa gara-gara sound system hilang kita jadi lemas semua ya. Tapi kira-kira itu kan yang kadang-kala menyebabkan orang tuh jadi kendor. Itu sebabnya Tuhan selalu datang dan mengingatkan kita kembali. Ayolah ya, jangan kasih kendor katanya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan
layanilah Tuhan. Amen. Tuhan tetap rindu supaya kita tuh melayani Dia. Ya, Tuhan tetap rindu untuk memakai hidup kita karena Tuhan sudah terlanjur kan. Ya, kita nih karena kita nih anak dan Dia itu Bapa, sementara Bapa kita itu ada di sorga, sementara yang mau dilayani adalah bumi ini, dunia ini, berarti kita kan akan menjadi alat di tangan Tuhan. Kita tuh representasi dari Tuhan Yesus, perwakilan dari sorga untuk menghadirkan kuasa Tuhan, menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah dunia ini. Tuhan kita sudah terlanjur nggak mau orang tuh percaya sama Dia, yaitu percayanya karena takut gitu. Kan kalau Tuhan mau menyelamatkan dunia ini, kan gampang sekali ya. Dia bikin tulisan aja di langit, pakai awan, kira-kira bunyinya begini, Akulah Mesias. Siapa yang percaya tidak binasa. Sak dunia pasti tobat semua mati ya. Cuma Tuhan kan nggak mau orang datang sama Dia karena takut. Tuhan mau orang datang sama Dia karena mencintai Dia, karena mengasihi Dia. Nah, bagaimana orang bisa mengalami kasih Tuhan, kebaikan Tuhan? Ya melalui kita kan. Ketika kita melayani Tuhan melalui jiwa-jiwa ini yang kita layani ya. Pekerjaan Tuhan yang kita lakukan, saudara. Jadi Tuhan sudah berkeputusan memang untuk pakai saya dan saudara ya. Untuk apa sih Tuhan mau suruh kita melayani? Sederhananya untuk dua hal ini. Yang pertama ternyata karena Tuhan mau share kemuliaannya kepada saya dan saudara. Ya, jadi kenapa Tuhan tuh rindu kita melayani Dia? Karena Dia tuh bukan Tuhan yang egois ya, yang apa-apa tuh, ya pokoknya biar semua saya lah, biar orang semua, ya. Tapi ternyata Tuhan tuh mau berbagi kemuliaannya gitu ya. Coba saya kasih contoh lah. Siapa di sini yang kerjanya developer gitu, bangun-bangun rumah gitu? Ada. Malu-malu, Bapak? Belum ya. Misalnya contoh lah ya, satu hari, misalnya Pak siapa? Pak Hendrik ya. Ini umpama ya, saya pinjam aja nama Pak Hendrik. Kalau Pak Hendrik ini seorang developer, suka bangun ruko, bangun perumahan gitu ya, atau kayak bangun-bangun properti lah. Satu hari dia punya tanah ya, terus dia pikir, saya mau bikin ruko lah ini. Ruko satu pintu aja lah, supaya cepat laku ya. Sekarang bangun panjang-panjang nggak laku-laku. Satu aja biar cepat, tanahnya strategis, tanah dia. Dia udah hitung bangunnya 1 M. Nanti kalau dijual 2 M. Ya kan? Jadi untungnya 2 kali lipat. Tanahnya punya dia. Duit 1 M dia juga punya. Tapi tiba-tiba dia ingat saya kan. Dia ingat ada pendeta bule ya yang pernah datang sore-sore. Terus dia bilang ini, kayaknya itu pendeta masih susah deh. Saya ingin berkati si pendeta Miki itu. Terus dia telepon, Pak Hendrik telepon saya. Bro, saya punya tanah, saya mau bangun ruko. Itu biaya bangun 1 M, tapi nanti kalau udah laku kita jual 2 M. Mau nggak sharing? Gope-gope ya, saya 500, kamu 500. Saudara saya enggak pikir panjang, saya titip duit sama dia. Dan bener kan dia bangun 1 M, jual 2 M. Saya cuma nitip duit, untung 2 kali lipat. Nah itulah karena apa? Karena dia sayang sama saya, dia mau bagi berkatnya buat saya. Makanya dia share. Nah melayani itu saudara. Tuhan tuh sebenarnya ingin berkati saya dan saudara. Amen. Tapi itu tadi caranya dengan saudara harus melayani. Karena waktu engkau melayani Tuhan tuh share berkatnya buat kita. Selalu ada berkat ketika kita itu mau melayani Tuhan. Cuma memang jangan minta berkat dari awal ya gak sih? Tuhan beneran nih dapat berapa? Ya kalau dari awal udah ngitung gitu mah ya udah kerja aja lu. Nah saudara saya mau bagi kenapa kita tuh mesti melayani ya? Ada berkat dari Opung John Maxwell, dia bilang begini, semenjak kita lahir katanya, manusia itu sudah memiliki 3 kemampuan dasar. Jadi ada 3 kemampuan yang sudah built in di dalam diri manusia detik engkau lahir. Bahkan sebelum engkau percaya Tuhan Yesus, apalagi kamu sudah percaya, wah lebih keren lagi. Tapi memang dari awal, ya seorang manusia akan lahir dengan 3 kemampuan dasar ini. Bukan apa-apa, karena 3 kemampuan dasar ini adalah refleksi dari penciptanya sendiri. Refleksi dari Tuhan sendiri. Ya. Nah sekarang kita mulai ya. Slide yang pertama, saya ada titip gambar di belakang. Yang pertama dikatakan apa? 3 kemampuan dasar yang harus
yang kita miliki dan harus kita kembangkan. Jadi ada 3 ya, saya sebutin dulu ya. Yang pertama tuh kemampuan melayani, yang kedua kemampuan untuk bekerja sama, dan yang ketiga katanya kemampuan untuk menjadi berkat, berdampak jadi berkat. Pokoknya menjadi berkat gitu. Nah 3 ini kan memang adalah pribadi Allah sendiri. Dia Allah yang melayani, dia hidup dalam keunitian ya. Allah Bapa Putra Roh Kudus, ketiga yang esa ya. Dia ketiga yang esa ini selalu bekerja sama dalam segala hal ya. Tidak pernah bekerja sendiri-sendiri. Ya nanti pelan-pelan kita ke situ. Dan tentu dia Allah yang selalu menjadi berkat. Nah kita diciptakan oleh Allah seperti itu. Jadi lahir pun kita sudah memiliki potensi itu. Yang harus kita kembangkan saudara. Kita harus kembalikan untuk kemuliaan Tuhan. Nomor 1, kita dilahirkan untuk melayani. Nah ayat yang terkenal tentu Matius 25 ayat 14-30 ya. Itu cerita tentang perumpamaan talenta. Di mana ada seorang tuan sebelum pergi dia dititipkan talenta. Ini kasih 5, kasih 2, kasih 1. Balik lagi yang 5 jadi 10, 4, yang 2 jadi 4. Yang 1 cuma 1 disimpan. Yang 5 langsung dipuji sama Tuhan, sama tuannya. Thank you. Kamu hamba yang setia ya. Ayo siap terima yang lebih besar ya. Jadi dipercayakan berkat yang lebih besar, tanggung jawab yang lebih besar. Yang 2 juga sama. Yang 1, cuma 1 pun disimpan. Ditanya, kenapa nak dilipat gandakan? Kata dia, kata si hamba itu ya. Saya tahu lah, kan Tuhan itu kan Tuhan yang jahat katanya. Kurang ajar, malah dia ngatain tuannya ya. Tuhan itu kan suka menuai di tempat yang kau tidak tabur. Gitu. Waduh, dimarahin. Ya, kemudian dihukum kan dia ya. Nah saudara, ternyata dari pelajaran ini ada banyak memang pelajaran yang kita bisa petik dari cerita yang luar biasa itu. Tapi ada beberapa hal yang saya mau highlight ya. Yang pertama ternyata Tuhan itu pasti memberikan kepada setiap itu tuh masing-masing talenta ya. What is talenta? Talenta kan bicara soal, memang kalau dalam cerita itu tentu talenta itu bicara duit ya. Nah, satu talenta itu di situ sama dengan satu talenta perak ya. Itu duit gede itu berarti. Nah tapi talenta itu kan pada hakikatnya bicara soal bakat, karunia, kemampuan, kelebihan, harta, anything yang saudara punya itu yours, itu talentamu, itu yang kamu pegang di tangan. Nah itu katanya semua orang pasti punya. Jangan pernah ada yang berkata, saya tidak bisa apa-apa. Kata siapa? Gak mungkin. Ya, lu bisa ngomong aja udah talenta tuh ya. Udah bisa ngomong, aku tidak punya apa-apa. Itu aja udah bisa ngomong ya. Itu talenta juga tuh ya. Berani bohong gitu. Enggak, bercanda. Maksudnya pasti punya ya. Terus hamba itu kan bilang, saya kan berpikir begini, mungkin kenapa dia ngambek ya, dia nggak lipat gandakan. Habis cuma dikasih 1 sih, yang lain dapat 2, dapat 5. Ternyata kalau sudah ketik internet ya, 1 talenta perak sama dengan, itu ternyata sama dengan 6.000 dinar ya zaman itu. Kan dulu memang zaman Babilonia itu 1 talenta tuh 1 talenta emas, beratnya 42,5 kilo. Tapi zaman Yunani, zaman Tuanis itu sudah jadi perak. Ya, nanti mungkin emas kayaknya lebih mahal, tambah mahal, jadi kita pakai perak aja ya. Nah itu orang ngomong-ngomong aja tuh ya. Tapi singkat cerita, zaman itu sudah perak. 1 talenta perak sama dengan 6.000 dinar. Tahu 6.000 dinar itu berapa? Itu katanya itu sama dengan upah buruh yang bekerja selama 20 tahun. Kan zaman dulu orang kerja, upah buruhnya 1 hari 1 dinar. Nah kalau dia simpen kerja kan potong libur hari Sabtu. Kalau dia simpen upahnya, maka dalam 20 tahun baru dia bisa kumpulin 1 talenta perak, 6.000 dinar. Nah coba saudara hitung kalau zaman sekarang itu orang kerja sehari disimpan, 20 tahun tidak dipakai ya. Itu kan duit besar berarti. Jadi jangan pernah bilang Tuhan tuh tidak kasih apa-apa, tidak punya. No way, Tuhan kasih banyak sekali. Dan itu saudara mesti kembalikan untuk memuliakan Tuhan. Amen. Supaya saudara tuh jangan seperti hamba yang jahat itu ya. Karena satu hari kita akan diminta pertanggungjawabannya. Sebab itu saya rindu ya kepada kita semua di tempat ini yang merasa masih mendua hati. Yang belum ingin melayani. Well, biarlah di akhir tahun ini saudara mesti berdoa ya. Dengan cara apa saudara bisa melayani Tuhan. Ya, karena Tuhan mau pakai saudara. Malah Tuhan udah kelamaan kayak nunggu saudara gitu. Gak maju-maju ya. Gak datang-datang untuk minta bertanya kepada pemimpin, Pak saya bisa bantu apa? Saya bisa lakukan apa untuk pekerjaan Tuhan? Nah saya percaya saudara orang-orang yang melayani, ya
Atau yang pertama begini, saudara jangan pernah takut melayani ya. Karena Tuhan pasti akan memampukan kita. Dan dia tidak akan pernah mempermalukan kita. Amen. Bahkan saya bilang sih dalam pengalaman ya, Tuhan tuh kayak kasih kita beberapa privilege ya, beberapa keistimewaan ketika kita melayani dia. Ya kan? Karena waktu kita melayani dia berarti kita mewakili Tuhan. Maka saya jumpai bahwa kita seringkali mengalami hal-hal yang mungkin orang lain tidak alami ya. Contoh kan begini, kalau ada dua orang, yang satu melayani, yang satu tidak. Terus yang satu bikin salah gitu, jatuh gitu. Yang malu siapa ya? Yang malu dia, paling tinggi keluarganya. Tapi kalau sudah melayani dan jatuh, yang malu siapa ya? Bukan cuma dia dan keluarganya, saat gereja juga malu. Jadi seringkali saya lihat orang-orang itu ya dijaga sama Tuhan. Termasuk yang ngomong soalnya, dijagain. Jangan, gitu. Iya karena kita melayani Tuhan gitu. Jadi Tuhan membela pekerjaannya, saudara. Saudara ada contoh di Alkitab nggak model kayak gitu? Ada. Saudara pernah ingat cerita Petrus kan? Jadi malam-malam Tuhan Yesus mau ditangkap kan? Waduh, digerebek tuh sama tentara Romawi sama pegawai-pegawainya Imam Kayafas. Mau ditangkap, kata Petrus, coba siapa yang berani? Gitu ya. Terus dia potong itu telinganya Malkus. Pergi nggak lo katanya. Dia tebas, putus telinganya. Apa yang Tuhan lakukan? Potong lagi sebelahnya gitu, enggak ya. Petrus simpan pedangnya. Dia ambil telinganya, terus dia sambung lagi, saudara. Kenapa Tuhan belain Petrus? Tuhan jagain Petrus tidak melakukan hal-hal yang lebih buruk. Walaupun mungkin kalau dia udah ngamuk juga ya bisa bunuh orang di situ. Tapi Tuhan tetap cegah. Why? Karena dia tahu Petrus akan melayani dia. Petrus akan dia pakai. So jadi dia jagain Petrus. Karena ternyata memang bulan berlalu, 2 bulan berlalu ketika hari Pentakosta Petrus berkhotbah. Ya kan? Saudara-saudara, kami gak mabok. Jam berapa ini? Baru jam 9 pagi. Ini janji Tuhan bahwa Tuhan akan berikan Roh Kudusnya. Jadi orang pada bertobat katanya. Tapi tiba-tiba, misalnya kalau Tuhan tidak sembuhin si Malkus ya. Tiba-tiba ada orang masuk dan berkata, Pak, tapi kuping gimana Pak? Kuping gue mana Pak? Kata Petrus, waduh, telat lu, udah telat ya. Jadi, saudara Petrus pasti akan malu ya. Kalau Malkus datang dengan kuping yang buntung. Sorry saudara ya. Ngomong apa dia? Nih buktinya nih gue gak ada kuping. Jadi Tuhan jagain Petrus loh saudara. Karena Petrus akan melayani dia. Saudara yang belum layani coba buktikan aja deh. Tuhan akan jaga hidup saudara. Ya. Ibaratnya. Tapi kenapa juga Pak sekarang ada yang jatuh. Hamba Tuhan langsung diketahuan gitu. Jangan pernah bilang percayalah. Saya gak percaya kalau dia baru jatuh sekali. Itu pasti jatuh udah berkali-kali. Ditegur Tuhan gak tobat-tobat ya sudahlah. Tapi tidak mungkin lah Tuhan itu tidak jagain kita ya kalau kita melayani dia. Sebab itu jangan takut melayani ya. Karena kita pasti dapat perlindungan Tuhan, kita dapat pembelaan Tuhan ya. Dan jangan undur ketika waktu engkau sedang melayani engkau mengalami aniaya. Hei aniaya tuh tidak mesti selalu dikejar-kejar orang gitu. Aniaya kadang-kala kan datang dari rumah sendiri. Kapan itu saya ada suruh seorang bapak ya karena saya lihat udah rajin ke gereja. Ya toh. Jadi kemudian saya pesan sama dia, Pak bulan depan dijadwal ya. Jadi usher, kolektan. Oh boleh Pak katanya. Ya udah bulan depan saya lihat sudah ada jadwalnya ya. Baru sebulan melayani, tiba-tiba istrinya telepon saya. Pak Miki, yes Ci, ada apa? Pak Miki saya minta tolong ya bulan depan suami saya jangan dijadwal dulu ya. Emang kenapa? Aduh Pak, dia belum pantas melayani Pak katanya. Bapak gak tahu ya di rumah kalau dia udah marah Pak katanya. Mulutnya jahat Pak katanya. Saya tuh bilang begini, Ci udah biar aja gak apa-apa dia tak melayani. Ya toh, sebab kalau dia mulutnya masih jahat ya. Tapi dia melayani. Maka lama-lama kan akan ada proses ya. Dia lihat teman-temannya mulutnya baik-baik gitu kan. Ya lama-lama pasti dia berubah lah ya. Tergantung dia dekat sama siapa. Nah kalau Cici bilang dia nggak usah melayani. Jangan-jangan bukan cuma mulut yang jahat. Tangannya juga jahat ntar loh. Ya, udah biarin aja. Ya. Jadi kadang-kadang kan orang-orang yang di sekeliling kita yang bahkan
mencoba menahan kita ya. Nah, ya itu kadang-kadang kan bentuk-bentuk yang membuat kita tuh jadi nggak enak ya, jadi minder, jadi sudahlah kayaknya saya belum siap deh. Yang sejak kapan kita siap gitu? Ya kayaknya belum deh Pak, saya masih banyak kurang ini kurang itu. Lu pikir kita juga sudah sempurna ya? Lu nggak tahu aja kan kurangnya kita apa. Sudahlah saudara ya, jangan tunggu sempurna karena memang kita tidak akan berusaha sempurna sampai Tuhan Yesus datang. Tapi Tuhan mau sempurnakan kita, mau ubah kita kalau kita melayani bersama Dia. Haleluya. Amin ya. Jadi saya rindu saudara betul-betul jangan menyia-nyiakan apa yang Tuhan sudah beri dalam hidup kita. Karena di balik semua harta, talenta, apalagi kepandaian saudara, kecantikan saudara, apapun ya, harta, jabatan, semua itu tuh ada tanggung jawab loh, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Amin. Nah sekarang slide yang kedua ya. Kemampuan yang kedua yang saya dan saudara harus sudah di dalam kita dikatakan ya, detik kita lahir, bertumbuh sebagai manusia, yaitu kemampuan untuk bekerja sama ya. Saudara bisa lihat ayat-ayatnya di situ ya. Saya pilihkan Galatia pasal, kalau Galatia pasal 6, 2 dan 3 kayaknya sudah tahu ya. Bertolong-tolonglah kamu katanya. Nah tapi itu begini, di 1 Petrus 2 ayat 5, Alkitab berkata begini, kita itu katanya adalah batu-batu rohani yang akan dipakai Tuhan. Kalau boleh tayangin ayatnya aja ya, 1 Petrus 2 ayat 5. Kita itu adalah batu-batu rohani yang akan dipakai Tuhan katanya untuk menyusun rumah rohani. Jadi ternyata di mata Tuhan kita itu tidak ada yang pengangguran loh. Kita semua tuh punya peran di dalam membangun tubuh Kristus, membangun kerajaan Allah. Kita semua seperti batu-batu rohani akan dipakai Tuhan pada tempatnya masing-masing. Makanya saya bilang di gereja itu tidak ada yang boleh yang pengangguran, tidak ada yang boleh bilang begini, saya kayaknya nggak bisa ngapa-ngapain deh. Nggak mungkin. Ada satu tempat di mana cuma kamu yang bisa lakukan itu, yang lain tidak bisa. Ya, karena kita dipercaya Tuhan, diberi Tuhan kemampuan masing-masing, kelebihan dan kekurangan masing-masing yang justru itu menjadi keunikan kita. Dan itu akan dipakai Tuhan masing-masing untuk menyusun ya. Setiap pekerjaan Tuhan di tempat ini atau di mana saja Tuhan mengutus saya dan saudara. Ingat, memang melayani Tuhan kan tidak mesti di dalam 4 tembok gereja ini, tapi saudara bisa melayani di kantor, di pekerjaan saudara, di usaha saudara ya. Kita di Departemen PI itu ada 21 namanya CG ya. CG itu contextual gospel. Bagaimana UMKM, apalagi macam-macam ya. Itu bisa dipakai untuk memenangkan jiwa ya. Karena memang Tuhan bisa pakai kita di mana saja. Yang penting saudara mesti tahu kita punya peran, punya tanggung jawab ya. Kita tidak cuma bekerja doang. Ya, kan saya bukan panggilan pendeta. Memang siapa juga yang suruh kamu jadi pendeta. Tapi kita di dalam pekerjaan kita masing-masing, kita punya tanggung jawab. Nah, tapi kan begini, pelayanan ini kan bukan sendirian ya. Disinilah dituntut supaya kita tuh belajar untuk bekerja sama. Karena begini, kenapa kita harus bisa bekerja sama? Karena kita tidak bisa kerjain semua sendiri, saudara. Kenapa kita mesti bergandengan tangan, bagi-bagi tugas? Karena memang kita tidak bisa lakukan semua sendiri ya. Tuhan kita saja yang menciptakan kita. Itu kan tadi saya bilang, dia hidup dalam keunitian. Tuhan kita bukan 3, sehingga makanya saudara jangan pernah berdoa begini. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kesannya kan jadi 3. No, ngomongnya satu aja. Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan gitu. Ketiga dalam satu. Tapi 3 itu kan selalu bekerja sama. Bapa yang adalah roh, dia itu berkehendak ya. Kemudian Yesus itu firmannya Bapa. Jadi apa yang Bapa mau, Yesus berfirman dan Roh Kudus merealisasikannya. Ya, mereka tidak pernah bekerja sendiri, selalu bersama-sama. Jadi Tuhan aja hidup dalam kebersamaan. Makanya kita pun tidak boleh hidup sendiri gitu. Ya toh, saya nggak perlu orang lain. Kata siapa? Lu lahir aja ditolongin orang. Mana ada bayi lahir tuh? Dia udah bosen deh kayaknya gue di perut nih. Tiba-tiba bulan ke-9 dia keluar sendiri. Terus dia bilang, ini apaan sih tali ikut-ikutan? Terus dia copotlah sendiri ya tali pusarnya. No, lu lahir aja ditolongin orang. Mati pun ditolongin orang. Mana ada orang yang tahu kapan matinya? Ya kecuali bunuh diri ya.
Itu pun mati kan, waduh, nggak ada yang tahu lah. Even kamu deket banget sama Tuhan tetap aja lu nggak tahu ya. Nggak ada lah karena kita udah saking tahunya kita akan mati, kita gali kubur sendiri, kita masuk sendiri dan kita berhitung. And 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Mati, nggak ada yang tahu ya. Jadi kamu ditolong orang untuk banyak hal. Terus masa bisa bilang saya nggak perlu orang lain? Come on lah. Ya kita perlu. Nah berarti saudara mesti mengembangkan yang namanya kemampuan bekerja sama. Jadi, nah dalam bekerja sama itu memang kadang-kadang kan ya ada salah paham, ada ya yang kita harapkan mungkin kita nggak dapatkan. Ya biasa aja, jangan baperan, jangan baru disinggung udah pindah departemen gitu ya. Pak, saya kayaknya udah gak terbeban di departemen sekolah minggu deh. Emang kenapa? Kayaknya Tuhan taruh saya terbeban di departemen musik. Kalau memang Tuhan yang suruh sih gak apa-apa ya. Tapi ternyata kan selidik baru berantem di bawah kan. Salah paham gitu, bukan berantem, salah paham. Terus katanya Tuhan suruh ke departemen musik. Alah, enggak lah. Ya jangan begitu ya, belajar untuk menyesuaikan diri, belajar untuk menerima sesama lain. Ada peribahasa bagus ya, tadi peribahasa bahasa Inggris di slide tadi dikatakan begini. Ada peribahasa bahasa Inggris bunyinya begini. If you want to go fast, go alone. But if you want to go far, go together ya. Nah kalau mau jalan cepat memang paling enak jalan sendiri. Tapi hidup ini kan bukan jalan cepat. Pelayanan kita juga bukan cuma setahun pelayanan, habis itu bubar. 2 tahun buka gereja, tutup. Ya enggak lah. Sampai Tuhan Yesus datang kan kita melayani dia. Berarti perjalanan kita tuh panjang. Nah di situ kita harus berjalan bersama-sama. Amin ya. Sudah mesti belajar menerima kekurangan, kelebihan orang lain. Mungkin orang yang berkata ini, idih soalnya teman saya tuh Pak kayaknya gak ada kelebihan deh Pak. Kekurangan semua Pak. Jangan ngomong kayak gitu ya. Justru itu kelebihannya. Nggak bercanda. Ya saudara. Jadi saudara kita harus belajar menerima karena kita kan nggak pernah sadar kita punya kekurangan. Mana ada sih orang ngaku-ngaku, saya tuh kurang di sini, kurang di situ. Nggak ada. Temen yang lihat. Cuma kan kita nggak enak aja mau ngomong. Tapi ya udahlah sesama orang masih banyak kekurangan, kita harus belajar menerima saudara. Belajar mau mengampuni satu sama lain. Haleluya. Supaya kita bisa bekerja sama. Saya rindu di gereja kita ini ya. Ini luar biasa nih masih ada ibadah sore ya. Tempat-tempat lain mas sore setengah mati saudara ya. Saudara masih ayolah tetap jalanin. Ya karena saya tahu kita memang ya Tuhan kasih kepercayaan ya saudara. Tuhan kasih kesempatan untuk melayani. Nah sebab itu mari kita bergandengan tangan. Haleluya. Kita tidak melayani itu untuk cari-cari kesalahan supaya kemudian kita yang dipromot. Ngapain? Aduh pelayanan tuh kalau cari-cari yang begitu-begituan mah enggak lama, ya enggak lama jatuh gitu maksudnya. Jangan gitu ya, kita justru mencari kelebihan untuk kemudian kita sama-sama muliakan Tuhan. Saudara, itu yang kedua ya, Tuhan memang beri kita kemampuan untuk bekerja sama ya. Nah yang ketiga yaitu kemampuan untuk menjadi berkat ya, kemampuan untuk menjadi berkat. Atau memiliki hidup yang berdampak, menjadi berkat. Ayatnya mana? Ayatnya banyak sekali. Saya cuma pilihin beberapa ayat aja tuh. Kan misalnya Kejadian 12 ayat 2, Alkitab berkata Abraham dipanggil, kata Tuhan aku akan berkati kamu supaya through your life, melalui hidupmu, semua bangsa diberkati. Nah kata Galatia 3 ayat 29, kita itu adalah keturunan Abraham juga. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan ya, untuk diberkati supaya hidup kita jadi berkat. Jadi memang kita dilahirkan kembali untuk menjadi berkat. Kita dipanggil untuk menjadi berkat. Atau istilah kita tuh, kita diberkati untuk memberkati. Amin. Nah, apa iya Pak saya bisa jadi berkat? Dalam hal apa saya bisa jadi berkat? Ulangan pasal 28 ayat 13. Coba kita perhatikan ayatnya, Ulangan pasal 28 ayat 13. Kita baca bersama-sama ayat itu. 2, 3, Tuhan akan kau
lakukan dengan setia. Amin. Jadi memang untuk menjadi berkat, menjadi dampak itu perintah Tuhan, saudara. Nah, mungkin pernah nggak saudara terganggu dengan ayat itu ya? Tuhan akan jadikan kita, kamu akan naik bukan turun, nggak masalah. Berarti Tuhan akan bawa kita naik. Tapi kemudian ada kata-kata, kamu akan jadi kepala, bukan jadi ekor. Yang pertama, kapan kita punya ekor? Yang kedua, coba pikirin jadi kepala. Apakah iya kita semua ini akan jadi kepala, saudara? Pikirkan, karena kata kepala itu kan berarti kan orang nomor satu. Kepala itu artinya leader, pemimpin, orang nomor satu. Jadi kepala keluarga masuk, kepala RT masuk, ketua RW, lurah, camat, gubernur, gembala. Pokoknya kepala-kepala. Pertanyaan, apa iya kita semua bakal jadi gembala, jadi direktur, jadi gubernur? Kan enggak dan kan enggak juga. Kalau semua jadi kepala siapa yang dipimpin kan gitu. Tapi kenapa ayat itu bilang begitu, saudara? Kamu jadi kepala. Nah, untung kita tahu bahasa aslinya kan ya. Karena ternyata kata rosh ya, atau roshe itu ya, kepala itu. Ternyata punya arti begini. Arti yang pertama memang artinya leader. Tapi nomor dua artinya begini. A leader, but not necessarily always to be number one. Pemimpin, tapi tidak selalu mesti nomor satu. Memberi pengaruh. Memberi dampak katanya. Oh itu maksudnya. Jadi kita tuh ternyata bisa jadi kepala ketika hidup kita tuh berdampak. Hidup kita tuh jadi berkat. Ya ampun, kita memang bukan kepala RT, kita bukan direktur. Tapi waktu hidupmu jadi berkat, hidupmu memberi pengaruh yang baik di mata Tuhan, kepala kamu. Di mata Tuhan tuh kita tuh pemimpin ya. Kita tuh orang yang memberi pengaruh sorga, pengaruh Kristus kepada dunia, dan kita tuh di mata Tuhan adalah kepala. Nah berarti di sini semua orang bisa. Even kita masih kuliah, masih kerja, tapi waktu hidupmu jadi berkat, ya hidupmu jadi kesaksian, orang dengerin kamu kalau ngomong, karena memang hidupmu jadi teladan. Nah itu kepala itu saudara, dan kita harus ke situ ya. Jangan jadi orang cuma ikut-ikutan, orang ngomong apa kita ikutan, orang bikin apa gitu. Hey, sementara kita tahu itu kan gak benar. No, kita justru harus mempengaruhi orang untuk melakukan yang benar. Karena kita ini adalah kepala loh. Kita harus memberi dampak, memberi pengaruh saudara. Ayat yang berikutnya Yohanes 15 ayat 16. Ayat Yohanes 15 ayat yang ke-16. Semua ini pasti ayat ini pasti saudara pada hafal ya. Kata Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan biarlah buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta diberikan. Amin. Jadi memang kita tuh memang ditentukan untuk berbuah. Hidup ini harus berbuah. Harus jadi berkat, harus memuliakan Tuhan. Tapi saya terganggu dengan kata itu tuh, kata dan biarlah buahmu itu tetap. Persoalannya, apa iya saudara kita masih bisa berbuah tetap? Karena kata tetap itu ya, bahasa Yunani itu meno. Meno itu katanya berkesinambungan, berkelanjutan sampai kekekalan. Pertanyaannya, buah apa coba yang bisa berkelanjutan sampai kekekalan? Kan semua yang kita lakukan kan berhenti ketika kita udah enggak bisa ngapa-ngapain. Contoh lah sekarang misalnya lagi pelayanan lagi buat. Ternyata kemudian kan sakit, terbaring. Berarti kan sudah nggak berbuah dong, karena sudah di tempat tidur misalnya ya. Ya memang karena udah umur juga misalnya. Atau sudah meninggal. Berarti kan buahnya selesai dong. Masalahnya itu dibilang buahnya itu tetap katanya. Berarti mesti ada buah nih yang sampai mati pun masih bisa dinikmati orang. Buah apakah itu? Saya ingat teman kami ya di Perth ya. Jadi dulu itu waktu kita bikin buku KOM 100, 200. Kalau 100 kan memang produk lokal. Tapi 200, 300 itu memang, dan 400 kita tuh banyak disupport sama namanya Pastor Benny Ho. Dia tinggal di Perth, dia kasih bahan, terus kita olah ya. Satu hari dia cerita begini, dulu katanya waktu papanya masih hidup, papanya itu tiba-tiba lagi seneng tanam pohon-pohon buah-buahan. Buah-buahan yang bisa ditanam di depan rumah, buah-buahan yang pohon-pohonnya kecil-kecil bisa dinikmati. Papanya terobsesi banget untuk punya pohon anggur di depan rumahnya. Supaya kalau musim bisa petik anggur yang nggak usah jauh-jauh beli di supermarket. Cuman berkali-kali nanam gagal gitu, buahnya nggak bagus. Tapi dia ketemu teman, profesor orang Jerman, ahli anggrek katanya. Ya lupa namanya siapa ya, pokoknya ada dia sebutin namanya.
Yang ngajarin papanya Benny Ho ini cara nanam anggur ya. Dari pH tanah diajarin, bagaimana tumbuh dan ternyata memang berhasil. Anggurnya mulai tumbuh ya. Nah supaya dia berbuahnya, papanya mau itu buahnya itu, pohonnya itu belok gitu ya. Jadi supaya tinggal petiknya begini gitu. Jadi papanya taruh kanopi di atasnya, di depan rumahnya. Jadi nanti pohonnya belok tinggal petik-petik gitu. Singkat cerita hari itu tiba di mana buahnya sudah matang. Anak-anak udah mau nyobain. Kata papanya, tar, sabar. Dan nanti kalau kalian makan habis lagi ntar. Anaknya kan ada berempat bersaudara. Tar dulu. Papa mau undang teman-teman papa dulu. Mau kasih tahu keberhasilan papa ini. Jadi teman-temannya diteleponin. Anggur gue udah jadi, cepetan kesini cobain. Temen-temen pada datang cobain. Aduh semua pada muji papanya. Keren. Bro lu jago nanam pohon anggur. Benny udah setengah sabaran, Pak. Tar dulu, satu lagi belum datang. Jadi mereka bersabar, nungguin. Aduh. Akhirnya semua teman-teman nyoba, baru anak-anak coba. Waduh memang ternyata enak sekali. Beberapa tahun selama papanya hidup, mereka menikmati buah anggur itu. Karena papanya jagain kan, kualitasnya, pohonnya. Satu hari papanya meninggal. Nah, selesai deh tuh cerita pohon itu. Tapi pertanyaannya begini, gimana supaya even papanya sudah meninggal, pohon anggur itu tetap bisa dinikmati buahnya. Jadi kita bilang buahnya itu tetap bisa dinikmati. Ada yang tahu nggak gimana caranya? Hah? Diapain? Pak Hendrik? Diajarin nggak ada yang mau belajar. Ada yang jadi insinyur, ada yang jadi pendeta, nggak ada yang mau belajar. Pokoknya nggak ada yang mau terusin bakat papanya. Ngurusin pohon-pohon itu. Masih muda-muda, masih pada mau merantau, ngapain ngurusin pohon anggur kan? Gimana ya? Pokoknya jangan bilang bayar orang, nggak ada yang mau bayar, nggak ada yang mau ngurusin. Tapi bagaimana supaya buah itu mereka bisa tetap nikmati? Even papanya udah nggak ada. Ayo grup sebelah kanan ini kayaknya cakep-cakep semuanya. Gak tau ya? Anto tau nggak gimana caranya? Apa katanya? Diajarin nggak mau, iya betul. Jadi nggak tahu jawabannya. Gue mikir sih. Enggak. Jadi ternyata caranya gimana saudara-saudara? Buahnya dijadiin anggur, jadi wine. Ya ampun, jadi mereka anak-anak peres, panen itu mereka peres jadiin wine. Nah wine itu tambah lama disimpan, tambah enak. Jadi katanya papa udah meninggal 30 tahun lalu, kita masih bisa buka botol yang berikut. Anggur papa. Katanya, jadi itu ilustrasinya dia ya, bagaimana anggur itu bisa dinikmati, even orangnya udah gak ada ya. Nah kembali ke cerita kita ya. Apa coba buah dalam hidup kita yang kita bisa tetap nikmati, even kita udah di sorga? Ya atau dalam konteks kita ialah buah pelayanan saudara. Karena apapun yang saudara lakukan untuk Tuhan, saudara pikir hilang aja gitu, even saudara udah gak ada? No. Itu buah masih berbuah terus loh. Saudara cuma menangin satu orang misalnya. Ajak satu orang itu ke gereja. Terus habis dia ke gereja, saudara mati lagi. Bukan saudara di sini, sorry maaf. Bukan. Orangnya mati lagi. Gitu. So kita pikir ya baru bawa satu. Nanti dulu. Ternyata satu orang ini menangin keluarganya. Keluarganya bertobat, bisa menangin family-nya ya. Family-nya bisa menangin banyak. Dan kemudian ada yang jadi pendeta, ada yang jadi apa. Cuma gara-gara si A ini ya yang menangin satu orang. Tapi buahnya itu loh ya. Itulah ketika engkau melayani loh. Kamu pikir cuma lakukan ini dan itu. Tapi orang yang menikmati pelayananmu itu. Itu kemudian akan dipakai Tuhan juga untuk melayani yang lain. Tapi jangan lupa buah yang pertama kan dari kita saudara. Jadi kita udah di sorga pun kita masih menikmati buah pelayanan kita. Haleluya. Pak Gem yang sudah duluan ya. Di sorga mah dia tinggal kipas-kipas. Oh haleluya. Nggak tahu, masih jalan terus. Belum yang kita nggak tahu udah jadi apa di tempat mana gitu. Saudara-saudara ya. Kalau saudara melayani buahmu itu tetap kata Tuhan. Haleluya. Oke, masih ada waktu nggak? Habis ya? Habis ya kayaknya. Masih oke, slide terakhir ya. Saya pikir slide-nya buat saudara aja, nggak usah saya bahas. Tapi slide terakhir, ini kata dia. Sekarang how to start
Gimana supaya saya bisa mulai masuk ya dalam melayani pekerjaan Tuhan. Nomor satu kata John Maxwell, ya saudara mesti selalu apa? Kenali who you are in Christ ya. Kenali identitasmu di dalam Tuhan. Bahwa engkau diciptakan dengan segala keunikan, ya, dengan segala kekhususan ya. Saya selalu bilangkan bahwa manusia itu kan tidak ada yang sama, saudara. Even kembar identik ya, itu retina matanya tidak sama, sidik jarinya nggak sama. Yang di luar jangan sama, apa yang di dalam, ya. Apa nih unsur-unsur di dalam ini ya, beda-beda, saudara. Karena memang Tuhan itu kan katanya bikin manusia itu memang khusus ya. Hari pertama sampai hari kelima, Alkitab berkata bara Elohim. Jadi Elohim tuh mencipta, bara tuh artinya mencipta. Dia ngomong jadi. Dia ngomong jadi, karena dia cuma menduplikasi apa yang di sorga. Tapi waktu hari ke-6 bukan bara Elohim, Tuhan mencipta. Tapi dipakai kata Yatsar. Yatsar itu artinya Allah membentuk. Jadi seolah-olah Tuhan bikin sendiri nih. Satu ciptaan yang belum pernah ada soalnya di sorga. Ya, malaikat aja bingung, ini apa sih yang hari ke-6 ini kayak rahasia banget nih. Belum pernah malaikat, bukan hewan apalagi ya. Satu makhluk yang di sorga belum pernah lihat, itu yang dibikin di hari ke-6. Makhluk yang namanya manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan dirinya. Dengan Tuhan Yesus dalam hal ini ya. Kan Tuhan Yesus kan waktu bikin manusia kan enggak bingung kan gimana ya bikin manusia. Oh enggak, dia cuma menduplikasi dirinya sendiri. Ya dia enggak bingung bikin kepala, mata dua, hidungnya dua lah biar sirkulasinya bagus ya lubangnya. Telinga ya dua lah biar surround gitu kalau dengar musik. Mulut dua apa satu? Aduh satu aja. Satu aja berisik gimana dua kan gitu. Satu. No, dia gak bingung. Dia cuma bikin yang mirip dia. Jadi kalau orang lihat foto di rumah kan, Tuhan Yesus tuh mirip kita ya. Kebalik, justru kita yang mirip dia. Karena dia cuma bikin mirip dia. Yang bikin beda kan cuma kelamin aja. Tapi selebihnya sama. Serupa, segambar. Selem, Demut. Selem itu karakter ilahinya. Demut itu penampilannya. Ya sama. Jadi betul-betul kita tuh kata Mazmur 139, dari rahim ibu kita ditenun. Memang bikinnya cuma satu, saudara. Jadi saudara mesti bangga sama diri saudara ya. Se-nya diriku cuma ada satu yang kayak aku kan gitu ya. Jadi saudara gak boleh minder, gak boleh apa. Karena gak ada yang mirip saudara, beneran deh. Cuma saudara doang yang kayak gitu. Puji Tuhan. Ya, nah karena kamu unik, itulah yang akan dipakai Tuhan. Keunikanmu itu yang orang lain gak punya, yang akan dipakai. So kenali jati dirimu. Yang kedua mulai dari apa yang di hadapan kita. Tuhan itu kalau pakai kita enggak jauh-jauh loh. Kadang kan orang bilang gini ya, coba kalau saya tinggal di Papua, kayaknya saya akan lebih berdampak deh Pak. Belum tentu, lu kata gampang tinggal di sono, udah loh. Di Poge aja nggak ngapa-ngapain mau ke Papua. Gak usah, di Poge aja lu kerja sini. Melayani di sini ya, nggak usah. Nanti deh Pak kalau saya ditinggal di Kanada kayaknya saya bisa deh dipakai Tuhan. Belum tentu. Jadi TKI doang lu dari sono. Mending di sini aja udah. Kecuali memang Tuhan kirim ke sono ya lain cerita ya. Saya ingat ada seorang hakim yang terkenal, tiba-tiba jadi hakim. Karena semata-mata dia melakukan apa yang di hadapan dia. Di Hakim-Hakim 3:31 ada hakim-hakim ada hakim namanya Samgar ya. Samgar itu dia lagi kerja ladang, orang Filistin lewat. Kata dia, jangan lewat sini, tanah saya. Belagu nih satu orang berantem, dipukul sama dia dengan tongkat penghalau lembu. Dan dia bunuh 300 orang itu. Samgar itu dipakai Tuhan bukan karena dia pergi ke medan perang atau dia tanya-tanya, "Oi, perang di mana? Besok saya ikut. Saya ini jagoan." Enggak. Dia lagi kerja di ladangnya, tiba-tiba orang lewat, ya udah. Dipakai Tuhan. Akhirnya kata orang Israel, lu jagoan diam-diam ternyata. Sini jadi hakim. Jadi selalu Tuhan pakai dengan apa yang ada di hadapan kita ya. Jangan mimpi kejauhan ya. Mulai dengan apa yang di depan mata kita. Yang ketiga, saudara harus mulai dari apa yang kita punya saat ini. Jangan pernah berharap atau jangan pernah gini ya. Kan ada orang suka nyinyir ya. Dia bilang gini, "Pak, wajarlah kalau dia pakai Tuhan, Pak." Emang kenapa? Bapak nggak tahu ya mertuanya siapa? Gimana gue tahu? Mertuanya kaya Pak, katanya. Urusannya apa sama mertuanya? Kok bawa mertua sih? Istrinya mah memang ini Pak. Kok bawa istri orang sih? Jadi kita tuh bisa berhasil gara-gara istri, gara-gara mertua. Jangan gitu. Tuhan bisa pakai dengan apa yang kita punya di dalam diri kita sendiri. Amen.
Ya kalau kemudian Tuhan berkati dengan yang tadi itu bonus itu. Tapi Tuhan mau pakai dari diri kita. Kan banyak orang tuh gitu yang mikirin yang nggak punya gitu. Coba kalau saya punya ini Pak, pasti saya bisa. Belum tentu juga sih kalau lu punya itu lu bisa. Karena memang Tuhan selalu pakai dari apa yang kita punya saat ini. Apa yang kita punya saat ini ya. Bayangkan Samgar itu dia cuma punya tongkat pengelombu dan itu yang Tuhan pakai. Ya memang adanya itu. Musa waktu dia membelah laut, adanya apa? Tongkat. Ya dia pakai tongkat. Ya memang punyanya itu. Tuhan Yesus waktu memberi makan 5.000 orang, laki-laki belum termasuk anak-anak dan perempuan. Adanya cuma 5 roti 2 ikan. Apakah Tuhan bilang, ya bagaimana ini? No, memang adanya itu. Mungkin sih memang ada yang bawa juga, cuma nggak ada yang mau ngasih kan. Tapi anak kecil itu kan yang mau ngasih. By the way udah ketahuan kan nama anak kecil yang memberikan 5 roti 2 ikan itu? Sudah ketahuan namanya? Ada yang tahu namanya apa? Nggak tahu ya? Udah ketahuan namanya. Namanya Roti Boy. Belum tahu ya? Iya. Kemarin saya ke Israel, kata guide saya, Pak dia enggak sendiri loh, kemarin rupanya waktu itu dia bersama sepupunya. Tahu namanya? Nggak tahu. Namanya Roti O katanya. Sanda mulu nih. Singkat cerita, saudara-saudaranya, cuma ada 5 roti 2 ikan. Tapi kalau Tuhan sudah ucapkan berkat, terjadi mujizat. Amin. Kita juga punya apa? Bawa ke Tuhan. Tuhan saya cuma bisa segini, saya cuma mampunya ini. Bawa sama Tuhan. Nanti Tuhan yang lipat gandakan. Yang penting beri hidupmu untuk melayani pekerjaan Tuhan. Haleluya. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Mari kita pakai berdiri sama-sama. Kita akhiri ibadah sore ini. Haleluya. Ya. Oke. Haleluya. Minta. Mana yang sendirian tadi? Aduh kasihan. Tega kali kaliannya biarin dia sendiri. Jadi itu bikin sawel tuh. Begini. Alright. Oke, minta A kayaknya, coba. Yuk kita bangkit berdiri yuk, kita datang sama Tuhan ya. Oh rabahandara labara. Oh rabahandara labara. Hinara labaya shano. Tuhan, kami mau beri hidup kami kepadamu Tuhan Yesus. Sebab Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Anugerahmu itu cukup bagi kami Tuhan. Untuk melakukan apa yang Tuhan memang sudah siapkan bagi kami. Penyertaan-Mu Tuhan. Amen. Segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidup kami. Hadir-Mu di hidupku. Katakan lagi, penyertaan-Mu, Tuhan. Oh segalanya bagiku. Biar Engkau selalu hadir di hidupku. Amen. Katakan anugerah-Mu Tuhan.
Mari sembah Dia. Oh Dia ya Shana. Kami perlu anugerah-Mu yang mengubah, yang memulihkan, yang mengangkat kami. Oh ya Rama ya Shana. Kami percaya Engkau sanggup melakukan perbuatan yang ajaib. Oh haleluya. Lord, we need you Lord. Biarlah ya Shande. Angkat kami, berkati anak-anak, pulihkan kami. Oh Rabahan, nyatakan mujizat-Mu Tuhan. Sebab ini tahun penuaian. Kami pasti menuai. Kami pasti menuai. Ikan aralama ya Shande. Biarlah kami bernyala-nyala. Kami on fire lagi untuk melayani Tuhan. Holy Spirit Lord. Ikan aralama ya namo. Ya aralama ya Shande. Pakai kami Tuhan. Oh Rabahan aralama aralama. Ya namo. Berkati gereja ini Tuhan, berkati gembala kami, berkati para pekerja di tempat ini, berkati jemaat-Mu Tuhan Yesus. Semua kami akan melipat gandakan talenta yang Tuhan sudah berikan. Kami tidak akan menyia-nyiakan semua anugerah Tuhan dalam hidup kami. Oh haleluya. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Terima anugerah yang baru. Your favor, your mercy and your grace. Anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu sumber kekuatan bagiku. Haleluya. Oh haleluya. Angkat tanganmu di depan Tuhan. Sempurnakan ibadah kami sore ini Tuhan. Kami mau terima berkat yang terbaik untuk sepanjang bulan November ini. Bahkan kami terima berkat untuk sepanjang akhir tahun ini. Berkat yang hanya datang dari tahta Allah Bapa, yaitu kasih karunia, damai sejahtera, sukacita, kesembuhan, mujizat yang dinyatakan oleh anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Allah Roh Kudus menyertai hidup kita hari ini sampai Dia datang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dan kami semua yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Mari saudara bisa bersatu dulu sejenak mengucap syukur atas ibadah